Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Semakin nikmat diberikan kepada Nabi, maka semakin bertambah ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi dikala ditanya, maka Nabi mengatakan, afala ahabbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi beribadah dan selalu beribadah kepada Allah dalam mewujudkan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita, kalau seandainya kita ingin bersyukur kepada Allah, maka beribadahlah dan beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala kita bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, dan hari Jumat akan semakin mulia apabila kita mengisi hari tersebut dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Nabi pernah menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Maka isilah hari Jumat dengan memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika ada salah seorang yang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ingin meminta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia datang kepada sahabat Ali sambil mengatakan, wahai Ali, bantu diriku karena aku penuh dengan masalah, hutang di mana-mana. Aku ingin minta pertolongan dari dirimu. Maka di saat itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai sahabatku, maukah aku sebutkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila engkau membacanya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu semua masalah yang engkau hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam pelunasan hutang-hutangmu.
Maka tentu orang ini mengatakan, iya, aku mau, ajarkan kepadaku. Di saat itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucapkan siang dan malam agar Allah mudahkan setiap masalah yang kita hadapi, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam kehidupan. Nabi mengatakan dan mengajarkan kepada kita untuk mengucapkannya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikan kepadaku kecukupan agar aku tidak lagi meminta kepada selain dirimu. Dan kita tahu ikhwatul Islam, tidak ada manusia kecuali mereka memiliki masalah dalam kehidupan. Begitu juga tidak ada manusia kecuali mereka memiliki hutang. Jangankan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian keadaannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita yang mengadu kepada manusia, maka siap-siaplah mereka kecewa. Tapi siapapun yang mengadu kepada Allah, Allah tidak akan pernah membuat hambanya kecewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan tarbiyah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang yang tadi meminta bantuan, kalau seandainya engkau ingin meminta bantuan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sia-siakan. Mana salat kita, mana ibadah kita, mana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman banyak di antara kaum muslimin yang mereka merasa banyak masalah yang mereka hadapi. Belum lagi hutang, belum lagi pembayaran ini dan itu, semuanya kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu yang diajarkan oleh Nabi agar kita selalu membaca dan menghafalnya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki, mudahkan urusanku, lancarkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlik, berikan kepadaku kecukupan, berikan kepadaku kekayaan dari karuniamu, dari yang engkau berikan kepada kami, amman siwak. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Sahabat ini dikala datang kepada Ali bin Abi Thalib, orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya ada di antara kalian yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk melunaskan hutang-hutang yang mereka punya. Walau seandainya hutang yang mereka punya misla Jabal Sabir, walaupun besarnya adalah sebesar Bukit Sabir. Tahukah kita apa itu Bukit Sabir? Bukit Sabir itu adalah bukit yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Di antara bukit yang paling besar. Artinya apa? Kalau seandainya kita punya hutang, punya masalah yang sangat besar, namun kalau seandainya kita mau kembali kepada Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Tapi masalahnya, mana di antara kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala sakhaun bil laili wan nahar? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mengadu dan meminta kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Tapi mana hamba-hamba yang selalu bermunajat, menangis, merengek, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah menginginkan kesusahan untuk hambanya, tapi hamba yang tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah, di antara salah satu kalimat yang wajib dihafal oleh kaum muslimin agar Allah mudahkan masalahnya, agar Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian sahabat atau orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia pun mengucapkan kalimat tersebut. Diucapkannya siang dan malam. Dalam sujud dia baca, dalam tasyahud akhir dia baca, di waktu-waktu yang mustabah doa dibacanya. Maka dia pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalahku dan tidak ada hutang yang aku miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala melunaskan semuanya. Tinggal bagaimana kita ikhwatul Islam agar kita senantiasa mengucapkannya, membacanya dan yakin kalau itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Dia sering merenung di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu duduk di dalam Masjid Nabawi. Maka suatu ketika, Nabi SAW memperhatikan sahabat ini sambil bertanya, "Wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid?" Apa yang membuat engkau duduk di dalam masjid? Yang mana waktu ini adalah waktu bukan untuk melaksanakan ibadah salat. Karena memang ikhwatul Islam, di antara salah satu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka hendak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak waktu mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini bukan hanya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Masjid ini bukan hanya untuk rutinitas, tapi masjid adalah untuk cara kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah yang ada di dunia. Dan siapapun yang datang ke rumah Allah yang ada di dunia, maka Allah berkewajiban terhadap dirinya untuk memuliakan orang-orang yang datang. Sehingga siapapun yang datang ke rumah Allah, maka mereka disebut dengan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tamu Allah yang mereka ingin menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah? Mana tamu Allah yang mereka ingin bermunajat kepada Allah? Mana di antara tamu Allah yang mereka ingin mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah? Mana mereka mana? Maka di saat itulah Abu Umamah melakukan yang demikian. Kemudian dilihat oleh Nabi SAW, "Wahai Abu Umamah, aku melihat dirimu lama duduk di dalam masjid. Padahal waktu ini bukan waktu untuk melaksanakan ibadah salat." Maka apa jawaban Abu Umamah? "Ya Rasulullah, duyunun wa humum." Hutang yang sangat banyak yang melilit diriku. Kegelisahan, kegundahan, gundah gelana, masalah dalam kehidupan yang tidak pernah kunjung hilang. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, awala adulluka ala kalimat, law qultahunna azhaballahu hammak wa qadha dainak." Nabi SAW memberikan yang terbaik kepada umatnya. Nabi SAW ingin senantiasa menggantungkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak ingin umatnya datang mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, siapapun yang datang mengadu kepada Allah, Allah semakin suka, Allah gembira, dan Allah tidak akan pernah menolak permintaan seorang hamba selama mereka mau mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat doa yang apabila engkau baca Allah akan lunaskan hutangmu, Allah akan selesaikan masalahmu?" Maka sahabat Abu Umamah mengatakan, "Na'am bala ya Rasulullah." Iya, ajarkan kepadaku. Kemudian di saat itulah Nabi mengatakan, "Idza asbahta wa idza amsaita." Apabila engkau berada di pagi hari atau apabila engkau berada di sore hari, maka ucapkanlah kalimat ini, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jumuni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar engkau hilangkan kesedihan, kegundahan, masalah yang aku hadapi. Bantu aku ya Allah. Wa a'udzubika minal kasal. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal bukhul, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan biarkan hutang-hutangku mengacaukan kehidupanku, menambah masalah dalam hidupku. Wa qahrir rijal, jangan ada di antara manusia yang mengintimidasi diriku. Itu merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Sudah lengkap Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Karena Nabi menginginkan kita sebagai umatnya selalu dan selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mengadu kepada Allah bisa kita lakukan kapan saja. Terkhusus di antara waktu yang paling indah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari Jumat, dan sekarang hari Jumat, hari di mana kita semua mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahr rijal. Begitu juga doa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Hari ini adalah hari di mana Allah sediakan satu waktu apabila seorang hamba berdoa dan meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan doa dan permintaannya. Tapi mana di antara kita yang menyediakan dan menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan di antara kemuliaan hari Jumat adalah doa dikabulkan. Sebahagian para ulama menyebutkan mulai dari pagi sampai sore, maka itu adalah waktu di mana doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain menyebutkan, kalau kalian ingin berdoa kepada Allah, maka lihat sebelum khatib naik mimbar, atau dikala khatib sedang berada di mimbar, maka jangan berhenti lisan dan zikir, atau lisan dan lidah kalian memuji, memuja, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain mengatakan, dan ini adalah di antara riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang ada, apabila datang waktu sore atau di waktu petang, maka di saat itulah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lewatkan hari Jumat kecuali kita menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masalah-masalah yang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang-hutang yang kita punya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita bersama, berkah dunia, berkah keluarga, berkah harta, berkah usaha, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita bersama untuk masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik, Allahumma kfina bihalalika an haramik, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajazi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khair. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Aqulu qawli hadha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.